Semua orang pasti punya rasa malas. Malas ke sekolah, malas kerja, dan sejuta malas yang pernah ada di kepala kamu. Tapi gimana kalau malas jadi kebiasaan? Apa yang bakal terjadi? Coba deh lihat sekelompok semut. Perhatikan tingkah lakunya dan lihatlah betapa bijaknya mereka. Semut, biarpun nggak ada yang mimpin, ngatur, atau ngasih tahu, tetap bekerja menyediakan dan mengumpulkan makanannya. Hari gini masih males, masih nyantai aja. Ada petua yang bilang, tidur melulu, ngantuk melulu, nyantai melulu, bakal jadi miskin. Disiplin seperti semut selagi ada kesempatan. Disiplin awal keberhasilan. Tidak disiplin, awal kehancuran. Nah, itu tadi males, ngantuk, tidur melulu itu behavior ya, termasuk bagian dari perilaku, bukan? Yes. Faktor yang kedua tadi ya? Ya, perilaku. Perilaku. Nah, bagaimana menjelaskan pengaruh perilaku ini? Ya, perilaku kita bisa lihat dari 3 hal, Sen. Jadi yang pertama itu adalah perilaku melalui triggernya pasti dari pikiran dulu. Ya kan? Segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Yeah. Tidak ada apapun di dunia ini yang dilakukan tanpa dimulai dari pikiran dulu. Kecuali gerak refleks gitu ya? Refleks ya. Yeah. Baju yang kita kenakan hari ini pun kita pikirkan dulu, benar nggak? Pasti, betul. Ya kan? Iya. Misalnya perhiasan atau apapun, bahkan dari yang remeh-temeh sampai yang paling canggih seperti komputer, itu semuanya adalah hasil produk dari pikiran. Oke, jadi pikiran itu adalah penting sekali. Jadi kita harus benar-benar jaga pikiran kita ini, jangan sampai garbage in, garbage out. Jadi sampah yang masuk, sampah yang keluar. Iya kan? Inputnya jelek, outputnya pasti jelek. Nah, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, pikiran itu sebenarnya apa sih? Ya, pikiran itu kan adalah tanggapan batin dalam bentuk kata-kata. Oke, jadi makanya itu kenapa tidak heran akan muncul kata-kata dalam setiap proses berpikir. Iya. Ya, iya. jadi udah mulai dapet nih, ya behavior dari satu yang namanya berpikir, ya kemudian muncul kata-kata. Yeah. Nah, ini sangat mempengaruhi yang akan ujungnya adalah di perilaku. Dalam bentuk action. Oke, jadi pertama Perbuatan. pikiran dalam bentuk kata-kata, responnya, kemudian perilaku, actionnya keluar. Oke, ya. Jadi saya ambil contoh dari pikiran dulu. Kalau kita pikir yang baik, pasti muncul kata-kata yang baik juga. Yeah. Self talk yang baik yang akan keluar. Ya, lihat kita ngomongin self talk itu dari kita lahir, ya. Sampai itu nanti kita game over tuh kan. Tetap self On talk terus. itu paling Ada banyak. terus. Paling banyak. Pikiran dan self talk itu akan on terus. Ada terus. Sampai nanti Ya, meninggalkan baterainya dunia ini. Ya. Ya. Jadi self talk kita lihat ya. Dalam berpikir, dalam melakukan apapun, kita selalu ada kata-kata dalam hati. Benar tidak? Ya. Selalu muncul. Makanya kita kadang sering lihat orang kok dia kalau jalan begitu ya, senyum-senyum sendiri, ngomong-ngomong sendiri, gitu kan? Kita lagi mikir yang enggak gitu ya biasanya. Senyum-senyum sendiri gitu kan ya. Nah, jadi itu sangat penting sekali. Perilaku kita itu behaviornya sangat ditentukan oleh pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi 3 serangkai ini very important. Itu berkaitan. Sangat berkaitan. Itu pengaruhnya apakah bisa, kan itu dari pikiran, kemudian kata-kata dan action. Dari action bisa mempengaruhi pikiran juga nggak sih? Oh iya, bisa juga. Kebalikannya. Ya, jadi kan dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, dikatakan mind and body is part of the same system. Jadi pikiran dan badan itu saling berkaitan. Saya ambil contohnya begini. Misalnya kita diputus cinta lah, atau apalah gitu yang buat bete gitu kan, mind kita kan udah jelek nih. Ya, akibatnya ke badan fisik kita bagaimana? Gak enak kan? Ya, kalau misalnya orang yang ambil contoh dia marah, ya pikirannya marah, badannya pasti bagaimana? Mukanya merah. Jantung lebih cepat. Mukanya lebih kelihatan tua ya. Lebih Karena itu orang tua bilang, kamu jangan suka marah-marah, nanti kamu cepat tua gitu. Yes. Ada pengaruhnya itu ya. Baik, kita jawab pertanyaan dulu ya, Coach, dari Denny di Bali. Pertanyaan melalui Facebook. Halo Motivator, bagaimana peran logical level dalam mengatur pola hidup sukses dan bahagia? Terima kasih. Oke, ini sedang menuju ke situ ya. Ya, kita lagi on the way. On the way. Mungkin enjoy the process. Karena ada 6.
kita baru bahas Baru dua. dua. Yes, Ah, baru dua. Jadi dua. Yang pertama adalah lingkungan dulu. Lingkungan Yang dulu kedua adalah mengenai perilaku. perilaku. Ya, perilaku itu kita bicara 3 hal tadi. Jangan lupa ini adalah gerbangnya semuanya adalah mengenai pikiran, ya sekali kata-kata, lagi, ucapan, ya, dan perbuatan. action. Action. Ini 3 serangkai. Jadi behavior itu ada 3 ya? Yes. Oke, saya pikir behavior itu cuma kebiasaan perilaku sehari-hari yang rutin gitu aja, bukan ya? Bukan. Ternyata itu ada prosesnya. Ada seperti itu. prosesnya. Oke, yang ketiga apa? Ya, yang ketiga berarti kita maju dari lingkungan, kemudian kita maju ke perilaku, sekarang kita maju bicara mengenai capability, kemampuan. Nah, ini penting sekali pemirsa. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki keterampilan, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu hal? Ya, Iya, betul. Fanny bisa menjadi presenter yang luar biasa seperti ini Terima kasih, amin. karena punya capability kan, Iya. punya satu yang namanya kemampuan. Iya. Jadi dalam apapun bidang yang Anda geluti, pastikan Anda memiliki kemampuan, ya, capability. Capability itu dalam artian wawasan dan juga keterampilan. Nah, ini penting sekali, ya. Kalau berbicara mengenai wawasan, kita berbicara mengenai mental map. Ya, ini memang rada-rada teknikal ya, tapi saya coba bikin sesederhana Jadi mungkin. kalau bicara mengenai kemampuan, kita bicara mengenai mental map. Bicara strategi, bicara mengenai mental map. Mental map, strategi dan mental map. Apa itu strategi dan mental map ya? Sabar, kami masih akan segera kembali. Kalau Anda ingin sukses dan ingin bahagia, saksikan terus Motivator. Kami akan kembali sesaat lagi.